Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah, Tuhan semesta alam, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan pada hari ini sampai hari ini. Seperti biasanya, kami dari tim kreatif digital Akikah dan Catering Al-Kausar mempersembahkan mini dakwah series episode kelima. Salam jumpa kepada ayah bunda dimanapun berada saat ini. Kami kembali membawakan mini dakwah series episode kelima bersama saya Gede Harilasa. Masya Allah, kadarullah. Setelah menjalani beberapa sesi, alhamdulillah mini dakwah series Akikah dan Catering Al-Kausar telah memasuki episode kelima. Setelah sebelumnya pada episode keempat kita telah membahas bagaimana melaksanakan akikah setelah memasuki usia dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan perihal niat dalam melaksanakan ibadah akikah. Niat merupakan perkara yang sangat penting sebelum melakukan amal perbuatan tertentu. Dalam hal ini ibadah akikah sangat ditekankan sekali sebelum melakukan ibadah akikah memasang niat yang benar-benar lillah karena Allah Ta'ala. Karena tidak jarang di tengah-tengah masyarakat kita terkadang ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah akikah niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena gunjingan tetangga, karena diomongin sama kerabat terdekat. Sebab mungkin seseorang tersebut memiliki kelebihan rizki, namun dia tidak memiliki ilmu tentang bagaimana melaksanakan akikah. Nah, bagaimana niat seseorang itu dapat merusak amal perbuatannya? Misalnya tadi contohnya, sebelum berakikah, dia melaksanakan akikah karena gunjingan tetangga dan kerabatnya. Misalnya begini, seseorang memiliki buah hati yang baru dilahirkannya karena mungkin seseorang ini tidak begitu memperhatikan ilmu agama sehingga dia luput dari melaksanakan akikah. Nah, ketika dia luput dari melaksanakan akikah tersebut, tetangga dan kerabat terdekatnya menegurnya, kenapa belum akikah? Kenapa anaknya tidak diakikahi? Nah, akhirnya tersirat dalam hatinya niat untuk berakikah disebabkan karena gunjingan tetangga dan orang terdekatnya tersebut. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada hal yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya setiap orang berhati-hati dari niat yang keliru, karena setiap amal tergantung pada niatnya. Dari sebuah riwayat yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebuah riwayat, pada hari kiamat kala Allah memanggil seseorang yang berjihad di medan perang. Setelah memanggilnya, Allah yang maha tinggi lagi maha mulia bertanya kepadanya tentang amal-amalnya sewaktu di dunia. Ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya padanya tentang sebuah amal jihad yang ia lakukan, sehingga ia pun gugur di medan jihad sebagai syuhada. Allah lalu bertanya padanya, dengan apa ia meraihnya? Lalu orang itu pun menjawab, aku berperang di jalanmu, membela agamamu, lalu aku pun gugur karena mengharap keridhaanmu. Allah berkata kepadanya, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang agar disebut sebagai seseorang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkannya sewaktu di dunia. Maka Allah pun memerintahkan kepada para malaikat agar menyeret orang ini dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1905. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan niat yang mulia ini dengan melaksanakan ibadah akikah? Penting sekali sebelum memulai ibadah akikah untuk menjaga niat di dalam hati agar akikah bermanfaat di dunia wala di akhirat untuk para ahli keluarga dan para buah hati tercinta yang diakikahi. Salah satu manfaat dari ibadah akikah di dunia dan di akhirat dapat diperoleh oleh ahli keluarga dan oleh buah hati yang diakikahi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dengan demikian, beruntunglah orang-orang yang benar niatnya dalam melaksanakan ibadah akikah. Semoga Allah meluruskan niat para sahibul akikah agar mendapatkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan ibadah akikahnya. Akhir kata, saya Gede Harilasa dan tim digital kreatif Akikah dan Catering Al-Kausar pamit undur diri. Jangan lupa klik like, subscribe YouTube kami dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.